Oke, halo guys, balik lagi sama gue Farhan. Di sini di konten ini kita akan eh, membahas tentang film yang menurut saya sendiri cukup cukup wow gitu ya. Masih bersinggungan dengan musik gitu. Jadi ada satu film yang terinspirasi dari kisah nyata dari sebuah band asal Norwegia gitu ya. Bayangin sebuah musik yang awalnya cuma ingin terdengar paling ekstrim, tapi akhirnya benar-benar memakan nyawa di film ini tuh gitu ya. Orang-orang di dalamnya tuh benar-benar sebrutal itu gitu di film ini tuh gitu. Nah, uh, terus saat itu kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, filmnya adalah berjudul Lord of Chaos. Lord of Chaos ini adalah sebuah film biografi kriminal yang diangkat dari kisah nyata di perskenaan musik black metal gitu ya pada akhir 80-an. Akhir 80-an sama awal 90-an lah. Kalau nggak salah saya ini gitu ya. Film ini itu tidak hanya membahas musik ekstrim, uh, tapi juga memperlihatkan bagaimana idealis, ego, dan pencarian identitas bisa berubah menjadi kekerasan yang nyata. Jadi benar-benar di film ini tuh dikasih lihat, kalau kalian suka film-film apa ya kayak gore gitu, kayak yang sadis-sadis gitu ya, kalian bisa nonton film ini. Dan untuk kalian juga yang tertarik dengan musik-musik ekstrim gitu ya, seperti black metal ini, si Mayhem ini ya, bandnya itu namanya Mayhem gitu ya. Ceritanya tuh berpusat pada satu karakter yang bernama Euronymous gitu ya. Uh, Seorang gitaris Mayhem dan salah satu pendiri juga di si band ini tuh. Nah, si Euronymous ini tuh digambarkan sebagai sosok ambisius dan provokatif dan haus perhatian. Emang si Euronymous ini tuh kayak dia tuh pengen ngeband, pengen kelihatan yang ekstrim nih gue nih dan lain-lain gitu ya, pengen ya namanya anak muda gitu ya, masih mencari jati diri dan lain-lain gitu ya. Nah, si Euronymous ini tuh dia terobsesi membangun citra black metal sebagai musik yang paling ekstrim dan gelap. uh, si Euronymous ini tuh kayak ambisius banget gitu ya terhadap si band ini tuh gitu ya, karena dia mikirnya kayak wah keren nih kayaknya nanti ngeband terus kita uh, menceritakan tentang kekacauan dan lain-lain, kita wah pokoknya sadis-sadis gitu ya, caper intinya di itu teh gitu ya. Terus Euronymous ini tuh ingin menciptakan bukan hanya grup musik tapi juga gerakan yang menolak agama, menentang norma sosial dan merayakan kegelapan. Namun di balik semua omongannya tentang kejahatan dan kematian, Euronymous ini tuh sebenarnya masih banyak bermain di level simbolik, lebih banyaknya dari gaya dibandingkan aksi nyatanya. Jadi ya kayak dia kayak ya namanya anak muda kan, yang tadi saya bilang kayak udah yang penting mah gaya dulu, yang penting tenar, yang penting dan lain-lain gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu mereka tuh mencari-cari vokalis gitu kan, karena si band ini tuh masih belum ada vokalis, jadi masih ada cuman ada drum, yang main drum, main gitar, sama main bass, vokalisnya belum. Nah, si Euronymous ini tuh dengan teman-temannya tuh kayak nyari gitulah, nyari nyari siapa nih yang bisa jadi vokalis gitu ya. Datanglah di film itu nyeritain tentang banyak email yang masuk, banyak bukan email, kata surat yang masuk ke si Euronymous ini, banyak yang ingin menawarkan diri untuk menjadi vokalis si band Mayhem ini gitu ya. Dan Euronymous itu berpusat pada ada satu surat ini tuh bau banget dibanding surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain mah hanya uh, kaset pita, rekaman suara orang biasa. Nah, ada satu surat ini yang isinya kaset pita dan bangkai tikus yang sedang disalib di dalamnya tuh. Euronymous di situ
terpancing lah kayak wah ini apa nih, sesuatu hal yang beda menurut dia tuh. Dibukalah sama si Rino Musino dan ternyata benar dalamnya ada bangkai tikus yang sedang disalib dan ada kaset pita gitu. Ketika di setel sama si Renomus ini langsung tergiur lah si Renomus untuk ingin merekrut si orang ini tuh yang di situ namanya tuh Peleolins atau yang bisa dipanggil Death. Nah, kedatangan Peleolins ini tuh kayak benar-benar merubah si Mayhem yang tadinya hanya caper dan lain-lain, datangnya si Death ini tuh malah jadi makin gelap gitu. Terlihat dari sikap si Death-nya yang pendiam dan sangat terobsesi dengan kematian. Terus si Death ini tuh punya satu kebencian gitu terhadap binatang, ya, kucing, terutama kucing. Dia di film itu menceritakan tentang dia ngebunuh-bunuhin kucing, dia ngegantung-gantungin kucing. Buat kalian yang sangat-sangat cat lovers kayaknya nggak cocok deh nonton ini, kayaknya bakal sedih gitu ya. Nah, dia tuh bukan sekedar vokalis yang ingin tenar juga gitu. Dia tuh benar-benar mendalami apa itu black metal, apa itu kegelapan, apa itu ya dia bisa dibilang juga anti agama dan lain-lain gitu ya. Si Death ini tuh. Si Death pun juga ketika manggung sering banget melukai dirinya sendiri, menghirup bangkai hewan untuk merasakan bau kematian, dan tampil di panggung dengan penuh darah. Dia menyayat-nyayatnya dirinya sendiri, membawa kepala babi di panggung gitu. Oh benar-benar chaos banget lah. Hal ini membuat citra si Mayhem ini tuh semakin terkenal kan karena kebrutalan si vokalisnya gitu ya. Tapi sekaligus menciptakan suasana yang tidak sehat di dalam bandnya. Euronymous justru melihat kondisi Death sebagai alat untuk menaikkan reputasi bandnya, dan Euronymous juga kayak bukan jadi hal yang masalah juga gitu datangi si Death kayak gini tuh, kayak dia tuh ngeliatnya kayak bisa nih untuk naikin band kita gitu, untuk bisa lebih mantap lagi gitu lah intinya mah. Nah, puncaknya terjadi bentar sebelum itu si Death ini tuh kayak memiliki keterbelakangan mental kan dari sifat-sifatnya yang aneh-aneh gitu ya. Nah, puncaknya terjadi ketika Death tuh bunuh diri. Dia bunuh diri di salah satu rumah, menembakkan dirinya sendiri. Terus difoto. Terus Euronymous datang ke rumah itu dan memfoto si Death lagi meninggal itu. Terus dijadikan cover albumnya si Mayhem itu tersendiri. Mungkin kalian bisa lihat di media sosial, di Google atau di mana, walaupun udah disensor, udah di take down kalau di Spotify dan gitu-gitu. Cuman kalau kalian bisa menyelami lagi, ada fotonya si Death itu lagi bunuh diri, megang shotgun gitu. Mirip-mirip dengan Kurt Cobain lah mungkin ya, kayak bunuh diri gitu dia. Nah, puncaknya ketika si Death itu bunuh diri, terus Euronymous datang memfoto dan mengambil nggak tahu tulang apanya, nggak tahu giginya, pokoknya dijadiin kalung gitu. Terus si drummer atau si basisnya tuh nggak setuju karena wah ini udah kelewatan batas normal orang gitu ya di balik semua itu tuh gitu ya. Pada akhirnya si basis atau si drummernya tuh keluar lah, digantikan, dan mereka kemudian nyari vokalis lagi kan. Datanglah Ferg, siapa gitu ya namanya, punya yang saya tahu Ferg namanya tuh. Dia datang menawarkan diri menjadi vokalisnya Mayhem selanjutnya dengan
dengan sikap dia yang dingin dan kelihatannya kayak yang polos dan lain-lain gitu ya, kayak yang cuman cinta musik aja. Tapi ternyata di balik semua itu tuh si Ferg ini tuh menyimpan banyak semua apa ya, kecanduan akan kegelapan yang melebihi Death gitu. Kalau Death mah kan si Death ini mah kayak dia terobsesi banget sama bunuh diri dan lain-lain gitu ya. Kayak si Ferg ini mah lebih parah dari si Death ini. Dia sampai di film ini menceritakan dia sampai membakar gereja, membakar ya tempat-tempat ibadah karena dia rasa tuh kayaknya keren deh kalau 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 saya sebagai vokalis gitu membakar gereja dan lain-lain. Dan di situ pun konflik band ini tuh makin terasa gitu ya, karena makin Euronymous makin melihat si Ferg ini tuh makin sikapnya tuh makin aneh gitu ya, kayak dia yang membakar gereja, dia membuat sekte apalah, dia membunuh orang-orang yang menyimpang, gay atau semacamnya, dia membunuhin. Pada akhirnya di klimaksnya tuh di film ini tuh menceritakan tentang si Euronymous yang udah kayaknya ini udah enough deh, kayaknya udah melebihi batas wajar deh, udah sampai ngebakar gereja dan lain-lain gitu ya, udah sampai ngebunuh orang dan lain-lain. Dia merasa udah enough. Pada akhirnya si Euronymous ini mengundurkan diri dari si Mayhem ini, nggak tahu mengundurkan diri nggak tahu apa ya, saya lupa lagi, cuman bisa di rewind lagi oleh kalian gitu. Pokoknya si Euronymous ini cabut, si Ferg ini tuh masih apa ya, masih ada rasa dendam gitulah ke si Euronymous, kayak katanya lu black metal tapi sikap lu itu nggak black metal dan lu tuh cuma nyari ketenaran doang. Pada akhirnya di film ini tuh si Ferg tuh membunuh si Euronymous. Jadi gitu long story shortnya ya guys ya di cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.